Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Bu Irma ya. Kali ini membongkar sok-sok seperti apa Koni Bakri ya kan. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Saya cuma ingin mengatakan juga kepada kita semua gitu ya, soal OCCRP ini. Kok kita mau sih gitu ya jadi agen asing gitu. Ya, karena kita nggak suka sama seseorang yang anak bangsa kita sendiri, kita mau jadi agen asing untuk menghancurkan ya seorang presiden yang dua periode dipilih oleh rakyat. Kan seperti itu, Bang. Ya, betapa buruknya gitu ya nasionalisme kita. Kenapa? Karena nggak akan ada orang di negara manapun yang mau gitu ya. Negara lain mencemooh negaranya, nggak akan mau. Kalau dia manusia, kalau dia seorang nasionalis, dia pasti nggak akan mau. Buruk ya katakan buruk, tapi di dalam kita sendiri. Kita boleh cakar-cakaran di dalam kita sendiri, kita boleh hajar-menghajar di dalam kita sendiri, tapi kita nggak boleh biarkan orang luar menghajar kita. Itu prinsip, Bang. Nah, selain aktivis 98 tadi, yang juga gemar ya melakukan hinaan bahkan disinformasi itu akademisi Kak Irma. Nah, anggaplah yang terakhir ini yang rame ya Kak Irma ya, akademisi itu Profesor Koni Rahakundini ya kan gitu. Ya kan, yang bahkan ya kan dia kan sobatnya Hasto Kristianto, sudah mengeluarkan semacam pernyataan bahwa di tangan Koni, data dari Hasto, video-video skandal pejabat tinggi negara, skandal korupsi, ya kan, di tangan mereka, ya kan. Bahkan seorang profesor yang katanya intelek seperti Koni Rahakundini juga sampai mengancam-ngancam Bu Iriana, jangan tenang-tenang aja Bu Iriana, saya pegang datanya. Ya, data apa kan gitu. Nah, maksudnya begini, kenapa sih sekelas yang katanya profesor, akademisi, ya kan, yang secara pendidikan itu terhormat, kok membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah sangat tidak intelek gitu loh. Terus terang saya nggak paham ya. Beliau pernah di Nasdem juga. Pernah di Nasdem ya, Dewan Pakar, dan pernah juga, mohon maaf, menghujat Nasdem dengan mengatakan bahwa Nasdem itu partai recehan lah gitu ya, partai yang jual murah. Pernah. Dan kita semua Nasdem cuma ketawa aja, ya nggak apa-apa gitu. Kalau menurut beliau Nasdem itu jual murahan lah gitu. Ya mungkin itu pendapat beliau pribadi gitu ya. Yang pasti kami mohon maaf, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode justru naik. Ini elektabilitas kami naik, kemudian jumlah terpilihan kami juga naik. Itu artinya kami rakyat mempercayai kami. Itu saja. Kalau di Pilpres kami kalah, ya itu kami akui secara gentle, Pak Surya Paloh, ya sudah kita kalah. Nah, kita dukung yang menang. Itu prinsip yang seorang negarawan menurut saya, dan itu saya ikutin, saya pegang. Ini Kak Irma, padahal kan dia di sini di Indonesia dikenal sebagai pengamat militer, ya kan, ahli pertahanan. Tapi kok bicara di luar bidangnya gitu loh, ya kan? Di luar bidangnya seolah-olah memang dia ingin membongkar, ya kan, borok-borok dari Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa, Bang. Yang penting buktinya mana? Itu aja. Bagi saya siapapun, ya, termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silahkan buka. Kan jangan cuma ngomong ke sana kemari, ya, akan bongkar punya bukti. Bahkan disampaikan juga ke publik. Saya nggak tahu siapa yang menyampaikan bahwa sudah dilegalisir lah, dinotariatkan di Rusia. Loh, apa urusannya Rusia dengan bangsa Indonesia? Nah, itu saya marah. Iya dong. Kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh. Nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB. Apa urusannya PBB gitu loh. Ya, mau cerdas dikit kalau ngomong gitu ya. Cerdas dikit aja gitu. Ya, jangan mempermalukan bangsa sendiri gitu. Cerdas, Bang gitu. Jangan mempermalukan intelektualnya sendiri gitu. Apa urusannya Jokowi dibawa ke PBB? Apa urusannya Jokowi dibawa ke mana? Ke Rusia gitu. Sementara hubungan Pak Jokowi dengan Putin itu bagus sekali menurut saya. Selama ini gitu ya.
Terus mau diapain di Rusia? Pak Prabowo saya yakin ke depan ini akan bertindak tegas, bersikap tegas dan bertindak tegas. Berbeda dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi, ya, yang menurut saya ada buruknya juga ketika misalnya beliau tidak pernah mau menjawab tudingan-tudingan apapun gitu ya. Dia hanya diam. Itu juga satu hal yang menurut saya kurang bagus. Karena akhirnya pada ngelunjak gitu ya, pada ngelunjak lah gitu ya. Terus dengan seenak-enaknya ngatain segala macam fufu fafa dibesar-besarin, sementara orang ngomong, mohon maaf ya, Jokowi itu anak lunti PKI lah segala macam aja nggak pada yang pernah mau bahas. Nggak ada yang bilang bahwa itu keterlaluan dan lain sebagainya. Sementara fufu fafa yang nggak jelas orangnya mereka bahas-bahas di media habis-habisan. Ya, ini pelanga pelongo, anak Cina, anak orang, mohon maaf ya, keturunan Cina, PKI dan lain sebagainya. Itu pembunuhan karakter yang luar biasa loh. Bukan penghinaan sekedar penghinaan fisik, tapi udah penghinaan harkat martabat dia sebagai manusia loh itu. Kok nggak ada yang ribut? Kok nggak ada yang mempersoalkan itu? Kenapa si Fufu Fafa yang nggak ada orangnya, yang kita nggak tahu siapa orangnya, diperdebatkan secara hebat gitu ya, secara terus menerus dipaksa untuk mengaku dan harus ngaku gitu. Saya juga heran gitu. Ada apa dengan bangsa ini gitu? Ada apa dengan orang-orang pintar di negara ini? Gitu. Oke, catat poin besarnya. Kok bisa ya kita mau menjadi agen asing? Itu harus digarisbawahi secara tebal saya kira. Lalu menjadi kesadaran kita semua. Lalu ayo kita tumbuh nasionalisme kita. Sing kuat. Bayangkan gini loh. Seandainya terjadi ada dari orang Indonesia yang mengopinikan macam-macam terhadap pimpinan di negara yang lain. Misal Amerika, ya, atau Rusia. Bayangkan, kira-kira orang Rusia, orang Amerika akan menggubris atau tidak? Akan menganggap bahwa apa yang kita opinikan itu menjadi landasan mereka untuk bergerak atau tidak? Saya yakin tidak. Kenapa juga? Apa alasannya? Apa sebabnya? Landasannya apa? Orang Indonesia mencampuri urusan negara yang lain, apalagi di puncak kepemimpinan level presiden. Saya yakin mereka tidak akan menghiraukan sama sekali seandainya kita itu katakanlah ya memframing jahat pemimpin Rusia, memframing jahat pemimpin Amerika. Tidak akan mereka jadikan landasan untuk bergerak. Lah, kok bisa-bisanya kita di Indonesia ada orang yang memberikan opini bahkan tidak disandarkan pada bukti, lalu kita percaya 100% bahwa ini adalah kebenaran. Bayangkan orang lain akan menganggap apa kepada kita. Bayangkan orang lain akan berpikiran apa terhadap orang-orang Indonesia. Hanya karena kita tidak suka kepada Pak Jokowi. Hanya karena kita berbeda haluan politik dengan Pak Jokowi. Lalu kita menghilangkan nasionalisme kita. Apalagi levelnya presiden. Mau bagaimanapun suka tidak suka dia adalah wajah negara Indonesia. Satu kali lagi. Mau bagaimanapun suka tidak suka, presiden itu atau mantan presiden itu setidaknya pernah menjadi wajah negara kita. Lalu kita seenaknya menjadikan referensi opini liar orang lain dijadikan sebagai landasan kita di dalam menghujat orang yang pernah menjadi wajah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa ini? Mental macam apa ini? Maka saya sangat sepakat sekali dengan Ibu Irma. Ini persoalan nasionalisme kita. Orang lain mungkin sedang menguji juga. Orang Indonesia ketika kita sodorkan berita ini bakal dipakai landasan bergerak dan berpikir atau tidak. Ternyata dipakai oleh sekelompok orang yang memang tadinya punya dasar membenci Pak Jokowi. Berarti sangat rapuh sekali kita tuh. Orang lain itu akan sangat gampang bisa masuk ke kita, menaruh agennya di sini untuk mengacak-acak. Tujuannya satu, agar Indonesia tetap menjadi negara
yang tidak maju apalagi bisa menyaingi mereka. Kalau di dalam negara ini ada kekacauan, ada kerusuhan, ada ketidakstabilan politik, maka ini tentu akan menjadi penghambat negara. Nggak akan menjadi negara maju. Begitu ya. Hati-hati, waspada. Ini persoalan bagi saya sangat serius. Dan mental ini masuk di setiap lapisan masyarakat. Bukan hanya orang yang gandrung di dalam urusan politik, bahkan urusan agama. Mental masyarakat jamaah orang Islam kita ini sedikit demi sedikit memang sedang diperbaiki. Jangan sampai kita lebih mengakui kehebatan orang lain dibanding kehebatan kita, yang faktanya kita ini bisa lebih hebat daripada mereka. Kealiman orang lain seolah lebih hebat daripada kealiman orang Indonesia, padahal faktanya kealiman orang Indonesia melebihi kealiman orang lain. Tetapi karena orang Indonesia, maka seolah-olah diabaikan kealimannya. Nah, ini saya kira mental yang cukup buruk sekali. Ini berpotensi orang lain gampang masuk ke republik ini lalu mengacak-acak. Kan itu ya, menghambat kemajuan pada akhirnya. Kan aneh juga Koni mengatakan punya data apa itu segala macam. Hasto mengatakan punya data apa itu segala macam. Lalu disimpan di Rusia. Coba kita pakai akal yang sehat. Apa tujuannya? Ngapain? Mau mempermalukan kalau memang benar punya data, mau mempermalukan? Kan kurang ajar maksudnya. Bayangkan kita ini berada di dalam satu rumah, keluarga besar. Ya. Pemimpin politiknya juga keluarga besar kita. Benar kata Ibu Irma, kalau mau ribut ya di dalam aja. Oh, kita pun dalam keluarga kecil, ada orang tua, ada bapak, ada mama, ada adik, ada kakak, ada sepupu apa itu segala macam. Seandainya keributan kita hanya ada di dalam rumah dan kita menampilkan wajah keakraban ketika di luar rumah, itu kan bagus sekali. Kalau mau ribut ya di dalam aja, jangan keluar. Apalagi mempamerkan keributan keluarga kita keluar. Apalagi menjadikan dasar premingan orang luar untuk membuat ribut di dalam keluarga kita. Ini kan nggak sehat, Pak. Ini nggak sehat. Sekali lagi saya katakan, bayangkan seluruh bangsa ini, seluruh masyarakat di republik ini adalah keluarga besar. Seandainya ada perbedaan-perbedaan, cukup ributnya di dalam, cakar-cakarnya di dalam, saling tinjunya di dalam. Keluar itu nggak boleh. Begitu ya, itu keren sekali analogi Ibu Irma. Dan memang mesti seperti itu saya kira. Karena orang lain pun tak akan sudi, tak akan rela. Bila orang di negara luar itu mencampuri, apalagi memprovokasi, apalagi membuat gaduh. Dan di satu sisi kita itu teriak-teriak asing, di satu sisi satu lagi kita teriak-teriak asing, di sisi lain kita mengambil tuduhan orang lain sebagai landasan kita untuk mengacak-acak, untuk mendiskreditkan orang Indonesia itu sendiri. Ayo, sehat atau tidak? Di satu sisi satu lagi kita teriak-teriak asing, anti asong dan lain sebagainya. Di sisi lain kita percaya kepada mereka. Bahkan percaya terhadap opini, bukan fakta. Percaya terhadap framing, bukan fakta. Seandainya fakta nggak apa-apa kita percaya. Tapi kalau opini lalu kita anggap sebagai fakta, ini problem. Ada apa dengan bangsa ini? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Ibu Irma telah menyadarkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu deh videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.